Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini kita misalkan aja kalian udah ngeplot peta dari hasil koordinat. Terus ini ada bangunan, dua jalan dan dua taman. Nah, dari plot koordinat ini kan kalian kemarin udah melakukan pengukuran tinggi kan, udah didapetin tinggi dari hasil selisih rambu ukur. Nah, misal nanti kan di tiap titik-titik detail ini kan ada nilai ketinggiannya. Seperti itu kan, di setiap pojok-pojok bangunan ini ada nilai ketinggian, di pojok-pojok jalan ada nilai ketinggian, di bangunan ada ketinggian, jalan ini ada ketinggian. Nah, habis itu setelah kalian udah dapetin ketinggian kan, kita perlu melakukan membuat segitiga interpolasi. Caranya adalah dengan menghubungkan titik-titik ketinggian tersebut. Caranya kayak gini kan, ini adalah titik ketinggian dari pojok ke pojok, titik ke titik. Ini ke sini, terus ini ke sini. Menghubungkan titik-titik ini sebenarnya ada syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya itu kan ini misal taman nih. Nah, titik itu harus terhubung antar titik. Jadi nggak boleh saling bersilangan kayak gini. Nah, terus berarti ini bisa dihubungin sama ini, terus ini sama ini, terus ini juga bisa dihubungin sama titik detail pojok jalan gini. Ini bisa dihubungin ke sini. Pokoknya dengan titik terdekat dihubungannya tuh. Ini ke ini, terus ini bisa lagi dengan ini, gitu. Terus ini aku tambahin lagi di sini dihubungin sama ini. Terus ini bisa dihubungin sama ini. Pokoknya dari titik detail ke titik detail. Nah, jika udah, misal nih kalian udah ngehubungin semua titik di sini sampai semuanya full. Nah, habis itu kita melakukan interpolasi kontur, teman-teman namanya. Misal ini di sini ketinggiannya 100 ya kan. Terus di titik yang sini ini ketinggiannya 90. Nah, kita mau cari tahu di mana letak misal kontur 94. Nah, kontur 94 itu bisa kita cari letaknya di antara dua titik ini, diinterpolasi dari kita ukur jaraknya. Nah, ini titiknya kita ukur jaraknya, ini 9,5 cm, dicatat aja 9,5 cm. Nah, kemudian kita masukin ke rumus. Nah, ini kan 9,5 jarak antara titik detail elevasi 90 sama titik detail elevasi 100. Nah, kita mau nentuin elevasi 93 di mana? Misal kita mau buat kontur dengan kontur elevasi 93. Nah, 93 ini bisa dicari dengan selisih dengan elevasi terdekat. Misal 93 sama 90, ini kan selisihnya 3. Ya kan? Terus 3 ini dibagi dengan selisih antara titik detail ini diselisihkan dengan titik detail yang ini. Berarti 90 sama 100 selisihnya adalah 10. Berarti 10 kita jadiin pembagi gini. Berarti 3/10 dikali 9,5 cm tadi yang udah diukur. Nah, ini hasilnya berapa? Itu 3/10 berarti 0,3, sekitar 3,2 lah ya. Berarti ini 3,2 cm. Berarti nanti 3,2 cm ini dimulai dari 90, karena tadi kita ambil selisih dari 90. Nah, 3 dari 90 kan 3. Kemudian berarti kontur 93 itu berjarak 3,2 cm dari titik detail yang elevasi 90 ini. Berarti di sini 3,2 cm kita ukur 3,2 cm. Oh, di sini. Nah, berarti
nanti kontur 93 akan lewat di sini. Nah, lewat di sini. Pokoknya nanti lewat di sini. Kemudian kita cari lagi kontur 93 di antara dua titik ini. Ini misal aku kasih elevasi, misal ini misalnya 97, ya kan? Terus kita ukur lagi jarak ini. Oh, 4 cm. 4 cm. Terus kan kita mau cari elevasi 93 buat garis kontur 93. Kita selisihin sama 90. Berarti 3. Terus 90 sama 97 selisihnya 7 cm. Terus ini dikali 4 cm, 1,7 cm. Misal ini aku bulatin aja teman-teman. Berarti 1,7 cm dari elevasi 90. Kita ukur 1,7 cm dari elevasi 90 di sini. Nah, nanti berarti kontur 93 akan lewat di sini juga. Nah, terus aku akan ukur lagi elevasi ini. Nih, yang titik ini aku kasih misal 97, di sini 98 elevasinya. Terus akan lakuin interpolasi kontur. Kita ukur dulu jaraknya. Ini 5,5 cm. 5,5 cm. Kemudian kita selisihin 93 sama 90 lagi, kan 3, terus selisih 90 sama 98 8. Terus dikali 5,5 cm. Ini jadi 2 cm ya teman-teman. Aku misalin karena aku nggak bawa kalkulator kan. Nah, terus 2 cm berarti diukur dari 90 karena kita selisih sama 90. Jadi ini kita ukur 2 cm. 2 cm. Nah, ini. Terus habis kan kita udah dapetin 3 titik nih. 3 titik buat kontur 93 akan lewat mana. Nah, nanti kalian tentuin lagi pada garis yang ini sama garis yang ini titiknya. Titik kontur 93. Terus nanti cara membuat kontur, kalian tinggal menghubungkan ketiga titik ini. Set, set, set. Nah, ini kalau nanti misal kehubung, misal dari sini dan di sini, tinggal digambar. Nah, ini berarti adalah kontur 93. Seperti itu teman-teman. Jadi kontur ini kalian terapin kepada seluruh yang tadi pertama kita membuat segitiga seperti ini. Kalian buat dulu untuk seluruh wilayah kalian di antar titik detail kalian saling hubungin. Terus nanti kalian catat elevasinya tiap titik detail yang terhubung berapa. Terus kalian tentuin dengan interpolasi seperti ini tadi, titik potongnya di mana. Kemudian kalian sambungin garis itu dengan elevasi yang sama. Misal di sini juga ada nih, ini juga 93, berarti ini hubung sini. Nah, terus sambungin sampai garis-garis yang lainnya. Kemudian ada syarat lagi teman-teman. Nah, jadi si garis kontur ini tadi itu tidak boleh bertabrakan dengan kontur lainnya. Misal ini garis kontur 93 ya, terus ini tiba-tiba ada garis kontur 100 misal nabrak ke sini. Ini nggak boleh. Ini tabrakan. Garis kontur adalah garis yang nggak boleh tabrakan. Jadi dia terus terhubung dengan nilai elevasi 93. Misal ini 93, berarti ini muter ini 93 terus bawahnya misal ini 92 itu. Kemudian kontur pada jalan ini harusnya tegak lurus sama jalan kayak gini. Karena jalan kan dibaratin rata-rata jalan itu lurus, maksudnya datar. Jadi konturnya nggak mungkin kayak gini. Ini berarti jalannya miring. Kalau kontur jalan biasanya kayak gini, serat, seperti itu. Terus untuk bangunan, kontur juga nggak boleh nabrak bangunan seperti ini. Ini nggak boleh. Kontur harus lewat pinggir bangunan. Misal ada kontur, berarti kita lewatin pinggir sini. Set. Jadi kontur nggak boleh nabrak bangunan. Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu teman-teman.